Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hukum ID Channel. Kang, di sini kita berada di Kongres luar biasa INI ke-23 ya. Ya, dan saat ini kita untuk pertama kalinya kembali bersama seorang akademisi, seorang praktisi dan pengamat tentunya yang memberi banyak edukasi terhadap ilmu kenotariatan dan pertanahan dan ke-PPAT-an. Beliau adalah Dr. Udin Narsudin, SH, MHum, ada MH-nya ya kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Kang Udin, Sampurasun. Ya, waalaikumsalam. Ini sebenarnya hostnya Kang Udin, karena Kang Udin ini orang Bandung ya. Kang, terima kasih waktunya, kita nggak lama. Kang, KLB sudah terlaksana, sudah pembukaan yang selama ini digojang-ganjingkan terhadap pelaksanaan KLB akhirnya terlaksana. Sebagai kita mengamati media, sebagai praktisi, pengamat, akademisi, Kang Dr. Udin ini sering memberi masukan kepada masyarakat, kepada publik terhadap apa yang terjadi di Ikatan Notaris Indonesia. Nah, kami ini ingin menyampaikan kembali kepada publik, terutama viewers, readersnya juga Hukum ID, bahwa Kang Udin ini juga mensupport pelaksanaan Kongres luar biasa ini dengan hadirnya juga beliau di sini. Kang Udin, mohon bisa penjelasan nggak, kita memberi edukasi atau secara kajian secara ilmiah, sejarah apalah klinis terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diributkan, dipolemikkan, termasuk keputusan di luar Kongres, sehingga tapi pada akhirnya terjadi juga Kongres yang diadakan oleh Penggal 25. Mangga Kang Udin. Ya, pertama selamat ya dengan terselenggaranya Kongres luar biasa ini ya. Sebetulnya apa yang terjadi ini adalah rangkaian yang tidak terelakkan. Tidak terelakkan dari kepengurusan yang terdahulu itu sebetulnya udah habis kan. Ya, dan kemudian akan dilakukan Kongres, tidak jadi dan seterusnya. Belum lagi banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam konteks anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya pasca Kongres Makassar ya. Ya, betul. Oleh karena itu dengan adanya Kongres luar biasa ini sebetulnya adalah poinnya bukan hanya sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar memilih ketua umum, ya, bukan sekedar memilih DKP gitu ya, tetapi adalah kembali ke anggaran dasar rumah tangga, di mana kemudian ini nanti harus menjadi lebih baik. Oke. Gitu ya, jadi jangan sampai pelanggaran-pelanggaran seperti yang kemarin terjadi masif gitu ya. Nah, sekaranglah saatnya untuk kemudian kembali kepada ADART yang kemudian melindungi segenap anggota. Ya, pokoknya menurut pengamatan, menurut penelaahan, menurut uji klinis lah secara dari seorang akademisi, seorang pengamat, Kang Dr. Udin ini mengatakan bahwa KLB inilah udah jalan yang terbaik. Betul kan? Betul, KLB ini merupakan jalan yang terbaik. Ya, artinya apa? Artinya agar kemudian organisasi itu bergerak bukan tanpa tujuan gitu. Ya, jadi organisasi ini atau Ikatan Notaris Indonesia ini harus bergerak ke arah yang memang sebenarnya harus bergerak seperti itu. Jadi seringkali anak ini move on lah ya. Ya, seringkali saya selalu mengatakan bahwa ini harus seperti ini. Sudah sangat banyak mungkin ya saya diwawancara atau memberikan katakanlah pendapat saya ke media gitu ya, dalam konteks bahwa Ikatan Notaris Indonesia itu adalah wadah di mana kemudian harus dilaksanakan berdasarkan ADART. Karena ADART yang merupakan perjanjian untuk para anggotanya kan gitu ya. Ya, tidak boleh kemudian kita bergerak dalam konteks yang di luar itu. Gitu. Landasan hukum tertinggi dalam organisasi perkumpulan. Baik, Kang Udin, kita beralih ke yang juga ada beberapa pasal yang seru pada saat itu yang sering dibicarakan sama orang, sehingga berbagai pihak juga mengupas pasal tentang KDK tersebut terus tentang pasal yang paling asik memang panas ya KDK, tapi sudah terjadi sekarang KLB yang menurut amanah Kongres ke-23 di Makassar ya, akhirnya Bandung menjalankan amanah dan
kita menjadi saksi sendiri bahwa ribuan orang datang. Terakhir update yang daftar online hampir 6.000, 5.800 sekian menurut panitia, menurut OC. Yang hadir 2.000 sekian. Melihat gegap gempita dari anggota datang dengan keadaan seperti itu, kalau kita dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia di Tangerang kemarin di Novotel, apa yang kemudian bisa kita bukan membuat perbandingan, tapi kita bisa melihat apa fenomena apa yang seperti itu. Ya, sebetulnya kan rekan-rekan notaris seluruh Indonesia juga sudah sangat dalam tanda petik ya, sangat menantikan momen ini gitu. Karena bagaimanapun yang namanya kongres luar biasa atau kongres gitu ya, itu adalah lebarannya notaris, di mana tempat untuk kemudian menyalurkan apa yang diinginkan. Ya, jadi kalau terkait dengan membanding-bandingkan gitu ya, memang faktanya memang udah kejadian kan gitu ya. Dan seperti ini juga ucapkan Pak Menteri Kumham ya sudah DPR mengatakan bisa membuktikan di sana hanya hadir sekian ini tidak memberikan sesuatu yang membuat Pak Menteri juga tergerak kalau menurut perkataan Pak Menteri. Nah sekarang bila kita bergeser lagi untuk esok hari kan, sekarang ada rapat pleno, terus besok ada ditutup dengan gongnya yaitu pemilihan ketua umum terjadi. Dan kita bawa pasti kan KLB bawa ini kan hasil itu ke kementerian. Apa pandangan kamu Din untuk result atau hasil dari KLB ini? Ya, apapun hasilnya, sebetulnya kan yang tadi saya bilang bukan hanya sekedar pemilihan ketua umum, tetapi bagaimana kemudian bukan hanya sekedar itu gitu ya, tetapi bagaimana kemudian organisasi ini dijalankan dengan benar sesuai dengan ADART tadi. Di luar sekedar 2 kadar 3 kedarnya itu ya. Betul, karena kan bagaimanapun roda organisasi itu harus dijalankan berdasarkan ADART. Kalau tidak sesuai dengan itu, buat apa? Buat apa ADART? Iya. Sebagai landasan hukum. Oke, sahabat sobat hukum ID, nanti Kang Dr. Udin juga akan memberikan satu statement di akhir, tapi kita juga harus melihat bagaimana pandangan seorang akademisi terhadap fenomena yang terjadi hal ini. Kang Dr. Udin, mangga silakan closing statementnya terhadap pelaksanaan KLB ini dan apa yang diharapkan dari kacamata seorang pengamat, kacamata seorang akademisi dan praktisi tentunya. Silakan Bang. Ya, jadi bagaimanapun yang namanya ADART itu adalah merupakan pedomannya kita berorganisasi. Ya, oleh karena itulah kemudian KLB ini merupakan pelaksanaan dari itu. Ya, ujungnya adalah agar kemudian ini ke depan itu lebih baik. Ya, lebih katakanlah notaris-notarisnya itu lebih nyaman, lebih damai gitu ya. Even yang namanya ketua umum itu adalah salah satu instrumen, tetapi sebetulnya esensinya adalah bagaimana kemudian organisasi itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan saran ya? Ini masukin closing statement aja kan. Saran Pak Menteri kalau ribut mulu janganlah wadah tunggal lah, terlalu absolut kata Pak Menteri. Menurut Kang Udin pandangan sebagai bukan wadah tunggal bagaimana? Ya sebetulnya, nah itu kan mungkin melihat dari advokat kali ya. Ya, apa kata Pak Menteri mungkin memang kan karena melihat dengan fenomena sekarang kan. Ya. Nah menurut saya memang tidak boleh kemudian ada dua organisasi atau tetap harus wadah tunggal. Dan sebetulnya juga anggota juga tetap lihat aja tadi anggotanya kan sudah sedemikian wadah tunggal ini ya, penciptaan terhadap organisasi dan menjaga amanah undang-undang jabatan notaris. Iya, UJN sendiri kan memang seperti itu. Kang Udin jangan bosan-bosan, Kang Dr. Udin. Jadi jangan bosan-bosan memberikan informasi kepada publik, kepada hukum ID, biar kita semua juga bisa memahami terhadap seluruh wawasan yang ada di kenotariatan terutama. Sahabat hukum ID, Dr. Udin Narsudin, sarjana hukum, magister hukum, udah banyak deh pokoknya titelnya beliau seorang
akademisi sejati, bisa dilihat di berbagai kampus Fakultas Hukum di Jakarta, Bandung, dan beliau sahabat kita, sahabat hukum ID. Terima kasih banyak Kang Dr. Iya, Udin. sama-sama, Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati KLB. Iya, iya. Terima kasih Pak Acil. Terima kasih. Ya.